Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang membahas uh, upaya-upaya pengajuan gelar pahlawan kepada Syekhona Muhammad Khalil bin Ki Haji Abdul Latif. Sekarang beliau saya undang untuk hadir pada kesempatan ini, bincang-bincang membahas sampai di mana upaya-upaya ini sudah dijalani atau sudah dikerjakan. Untuk itu saya beri kesempatan dulu beliau agar memperkenalkan diri. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaimin. Kebetulan saya sebagai dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Senang bisa diajak podcast dengan Kiai Syafiq Rofi'i, dan suatu kehormatan bagi tim kami diundang untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai hal sehubungan dengan pengusulan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan sebagai pahlawan nasional. Gimana awalnya kok ada upaya-upaya mengajukan Syekhona Muhammad Khalil ini memperoleh gelar pahlawan? Apakah karena murid-muridnya sudah banyak yang dapat seperti Ki As'ad Syamsul Arifin, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah lah, apakah ada kaitannya dengan hal-hal semacam itu? Sebenarnya ini bagian dari kegelisahan kami, Kiai. Dalam hal ini adalah para santri-santri Syekhona Muhammad Khalil. Kita tahu selama ini ulama dan santri itu tidak pernah mendapat tempat dalam narasi-narasi sejarah mainstream di Indonesia. Saya belajar, Kiai, mulai dari saya sekolah dasar sampai saya sekolah S3, Kiai. Narasi-narasi sejarah itu tidak berpihak pada ulama dan santri. Padahal dalam konteks realitas sejarah membuktikan bahwa inisiasi pergerakan kemerdekaan, pasca kemerdekaan itu banyak dilakukan oleh ulama dan santri. Selain itu, Kiai, termasuk dari jawaban Kiai tadi, statement Kiai tadi yang menyatakan bahwa Syekhona Khalil melahirkan banyak pahlawan nasional. Dari itu, Kiai, kegelisahan kami, kenapa murid-murid beliau banyak menjadi pahlawan nasional, sementara Syekhona Khalil belum diajukan sebagai pahlawan nasional. Dari itu, Kiai, kami menginisiasi bahwa selayaknya negara lah yang memberikan penghargaan ke beliau dengan berbagai kiprah dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan, pergerakan nasional. Sudah seharusnya beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Begitu, Kiai. Ada yang mengatakan Mas Muhaimin ya, di sebagian kalangan bahwa murid-murid beliau itu memperoleh gelar pahlawan karena salah satunya keterlibatan pada perang fisik, seperti Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai motor dari 10 November Hari Pahlawan, ada resolusi jihad dan lain sebagainya. Ki As'ad juga pernah ikut bertempur, Ki Wahab Hasbullah pernah ikut bertempur. Sedangkan Syekhona Khalil ini akan dalam catatan, paling tidak sepengetahuan saya, ini kan tidak ada riwayat bertempur dengan Belanda itu, karena beliau dalam catatan sejarahnya meninggal 1925 beliau meninggal. Nah, ini kira-kira alat pendukungnya ini apalagi di samping keilmuan, di samping jasa-jasanya pada perjuangan. Terus
apalagi ya alat pendukung untuk bisa menjadi pahlawan ini. Ketika tidak ada sejarah, tidak ada catatan yang mengatakan bahwa beliau ini pernah bertempur gitu loh, pernah berperang gitu loh. Ini salah satu Iya. pandangan masyarakat ya, pandangan masyarakat. Kira-kira kan harus ada hal-hal yang begitu berarti sehingga beliau nanti oleh negara diberi gelar pahlawan. Ya, selama ini pandangan tentang pengusulan gelar pahlawan itu sangat positivistik. Dalam konteks harus ada bukti-bukti fisik, artinya perjuangan secara fisik dan lain-lain. Selama ini kami ingin mengubah pendekatan itu, Kiai. Artinya pendekatan positivistik itu kami berusaha untuk merubah pandangan-pandangan masyarakat. Salah satunya adalah bahwa dalam aturan perundang-undangan, pengusulan gelar pahlawan itu tidak hanya melalui perjuangan fisik, tapi kontribusi luar biasa terhadap bangsa dan negara kita. Syekhona Khalil tidak perlu diragukan lagi kontribusinya dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia, baik itu melalui jalur pendidikan maupun dalam pemantik nasionalisme para santri-santri beliau. Terbukti santri-santri beliau banyak bergelar pahlawan nasional. Dan perlawanan-perlawanan di berbagai wilayah, terutama di Tapal Kuda, itu diinisiasi oleh santri-santri beliau. Dalam hal ini, Syekhona Khalil itu berjuangnya melalui perjuangan kultural, Kiai. Termasuk di dalamnya adalah perjuangan beliau yang luar biasa adalah melalui pendidikan. Melalui perlawanan secara kultural di masyarakat dalam konteks sistem sosial kemasyarakatan, agama, politik, dan lain-lain. Dan itu menurut kami jauh lebih dahsyat, Kiai. Saya pribadi, Kiai, selama saya mengkaji kajian akademik tentang Syekhona Muhammad Khalil, itu memberikan gambaran yang luar biasa. Saya bangga sebagai seorang warga Bangkalan, Madura, tentang kiprah beliau yang luar biasa. Pertama, beliau itu menjadi jejaring ilmu, ulama santri di Pulau Jawa dan Madura, bahkan di Nusantara, Kiai. Bukti-bukti otentik menyatakan demikian, Kiai. Yang kedua, Syekhona Khalil itu menjadi pusat pengembaraan ilmu di wilayah Nusantara, Kiai. Memang dalam hal ini bukti-bukti sejarah masih tercatat di wilayah Jawa dan Madura. Tetapi fakta-fakta lain kalau kita lihat dari murid-murid beliau itu meliputi hampir seluruh Nusantara. Dari Aceh sampai ke Papua bahkan, Kiai. Nusa Tenggara Timur. Kalau Papua mungkin pada akhir-akhir era 80-an ketika generasi-generasi selanjutnya, Kiai. Selanjutnya, Kiai, kalau kita lihat dari kiprah politik beliau dalam konteks pembangunan nasionalisme di Indonesia, beliau itu menjadi pusat pembangunan dan penguatan nasionalisme di kalangan santri. Dalam hal ini di kalangan ulama dan santri. Bukti-bukti sejarah juga berbicara demikian, Kiai. Kami sudah melakukan kajian-kajian tersebut dalam kajian-kajian akademik yang kami lakukan. Bukti-bukti sejarah yang menyatakan kontribusi pergerakan Syekhona Muhammad Khalil dalam membangun dan mengkonstruksi nasionalisme di kalangan santri luar biasa, Kiai. Kami juga sudah menemukan bukti-bukti otentik berupa manuskrip Hubul Waton Minal Iman. Itu beliau itu menggelorakan semangat nasionalisme melalui pengajian-pengajian di musola-musola di pondok pesantren beliau, Kiai. Dan beberapa hal yang bisa kami temukan dari manuskrip-manuskrip yang kami temukan dari berbagai sumber, Kiai, terutama dari sumber-sumber santri-santri Syekhona Muhammad Khalil. Dan itu menjadi bukti otentik penguatan dan pembentukan nasionalisme di kalangan ulama dan santri, Kiai. Jadi dalam hal ini Syekhona Khalil sangat memenuhi syarat. Bukti otentik perjuangan melawan kolonialisme itu dengan perjuangan melalui jalan kultural. Begitu, Kiai. Di samping bukti otentik lainnya, beliau menghasilkan para pahlawan nasional. Setidaknya ada 3 pahlawan nasional yang merupakan murid-murid beliau. Pertama adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang kedua adalah Kiai Haji Wahab Hasbungah, yang ketiga adalah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan yang terbaru adalah proses pengusulan, Kiai.
proses pengusulan Kiai Haji Bisri Syamsuri Kiai. Dan ada banyak yang menyatakan bahwa beberapa di antaranya yang disebutkan oleh berbagai pihak pahlawan nasional adalah murid Syekhona Holil. Tapi kami tidak berani mengklaim Kiai karena bukti otentik yang kami dapatkan belum berbicara tentang beberapa klaim pahlawan nasional murid beliau Kiai. Sementara 3 murid beliau menjadi pahlawan nasional dan 1 sedang diajukan proses pengajuan pahlawan nasional, dan itu menjadi bukti otentik yang tidak diragukan lagi. Tim kajian ini kan ada sejarah, ya sejarah ini dibagi keilmuan dan lain sebagainya. Itu gimana timnya Mas Muhaimin ini bekerja ini, bagaimana? Ya. Kemana saja untuk, kan begini, sepengetahuan saya Mas Muhaimin, anggaplah 5 tahun sebelumnya kan, atau 3 tahun lah, itu kan cerita Syekhona Holil ini kan di bidang karomah-koromahnya saja gitu. Seakan-akan murid Syekhona Holil ini tidak pakai ngaji sudah apa? Sudah pintar, Sudah pintar. Padahal bisa saja begitu, tapi kan tidak mungkin kalau tidak ngaji. Lah tim kajian ini sampai di mana menelusuri hal-hal semacam ini sehingga jadi bukti autentik untuk bagian dari syarat-syarat untuk pengajuan gelar pahlawan. Ya. Kami bekerja secara profesional Kiai dalam konteks ilmiah Kiai. Termasuk dalam hal ini adalah mengesampingkan banyak cerita-cerita beliau yang berhubungan dan karomah-karomah beliau, atau cerita-cerita, mohon maaf, mistis tentang beliau, narasi-narasi yang bersifat mungkin cerita-cerita yang kita tidak ketahui kebenarannya Kiai, tapi berkembang luas di masyarakat, dan itu 80% narasi-narasi seperti itu yang berbicara tentang Syekhona Muhammad Holil, baik itu dalam konteks media ataupun dalam konteks masyarakat Kiai. Kami terus terang harus mensandarkan ini dengan penelusuran akademik yang luar biasa Kiai. Termasuk di sini adalah kami menggali berbagai manuskrip sejarah yang berkaitan dengan Syekhona Muhammad Holil. Kami tidak berani berbicara, kami juga tidak berani membuat kajian yang tidak sesuai dengan fakta dan data. Kami juga harus ada bukti-bukti otentik, dan alhamdulillah kami dibantu oleh tim Lajnah Turos Kiai. Lajnah Turos dalam hal ini adalah tim yang dibentuk oleh Dzurriyah yang khusus untuk mencari dan mengkaji jejak-jejak Syekhona Holil di seluruh Nusantara Kiai. Termasuk di dalamnya Lajnah Turos ini sampai mencari jejak-jejak tentang beliau itu di Jawa Barat Kiai, yang banyak juga di Jawa Tengah dan terutama juga di Jawa Timur gitu. Lajnah Turos dan kami bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip akademik. Jadi dalam hal ini sekali lagi tetap mengedepankan, pertama adalah bukti-bukti sejarah otentik, yang kedua juga berdasarkan kajian-kajian yang kemudian dianalisis dengan perspektif ilmiah. Jadi insya Allah kami tetap bekerja dengan cermat, berhati-hati, dan sekali lagi kami mengesampingkan aspek-aspek yang tidak ilmiah. Namanya kajian akademik tentunya berpedoman pada perspektif ilmiah Kiai. Seperti itu Kiai, sementara yang kami sampaikan berkaitan dengan kajian akademik ini. Kami bekerja itu Kiai dari 2020. Kami menerima amanah ini dari masyarakat. Kemudian masyarakat mempercayakan kepada kami untuk membentuk atau mengkaji secara akademik Syekhona Muhammad Holil, termasuk juga kami melakukan kajian terhadap biografi beliau. Kami bekerja di tahun 2020. Sebenarnya proses pembentukan pengusulan gelar pahlawan nasional Syekhona Muhammad Holil ini bergulir di tahun 2018 Kiai. Kemudian secara resmi Pemda menerbitkan SKTP 2GD itu di 2019. Saya tidak tahu permasalahannya apa dan bagaimana, kurang berjalan Kiai. Kemudian Yayasan Syekhona Muhammad Holil dan Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Muhammad Holil menginisiasi untuk melakukan kajian akademik di tahun 2020 Kiai.
termasuk juga restrukturisasi dalam TP2GD. Akhirnya alhamdulillah dalam kurun waktu 3 bulan ini atau terhitung 4 bulan ini kami bisa menyelesaikan berbagai prosedur administratif yang berhubungan dengan pengusulan Syekhona Muhammad Holil menjadi pahlawan nasional ini. 2019 TP2GD Kabupaten mempercayakan kepada akademisi dari perguruan tinggi lain yang mungkin tidak etis saya menyebutkannya, tapi kurang berjalan dengan baik. Kemudian kami berinisiatif untuk melakukan kajian akademik dan alhamdulillah seiring dengan waktu berjalan kami berkoordinasi dengan TP2GD Kabupaten sehingga kemudian secara lebih cepat menyelesaikan berbagai prosedur administratif pengusulan ini, Kiai. Nah, makanya maksud saya kan begini, bekerja ini tahun 2020. Padahal murid terakhir dari Syekhona Holil ini namanya Kiai Sayyadi. Itu murid terakhir di daerah mana ya Kiai Sayyadi ini, daerah Gelis. Itu kurang lebih meninggal 15 tahun yang lalu. Sehingga tim kajian ini sumber-sumbernya selain dari Lajnah Turas dari mana, Mas? Ya. Kesulitan terbesar kami, Kiai, sebenarnya adalah terletak pada jejak-jejak peninggalan, dokumentasi, manuskrip, sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan beliau. Itu kesulitan terbesar kami. Kami mencoba melakukan kajian ini dengan pendekatan perspektif sejarah, Kiai. Tentunya sejarah itu berbicara bukti-bukti otentik. Bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu, terus keberlanjutan, perubahan, dan lain-lain itu yang kami telusuri, Kiai. Alhamdulillah sumber-sumber itu disediakan oleh Lajnah Turos. Kami menginterpretasinya dalam perspektif akademik. Ya. Selain itu kami dipermudah dengan literasi-literasi yang sekarang sedang muncul, bagaimana narasi-narasi sejarah tentang ulama dan santri itu diperkuat, Kiai. Termasuk juga kajian-kajian sejarawan Islam, Kiai, yang banyak menulis tentang perjuangan ulama dan santri. Dan salah satunya adalah Syekhona Muhammad Holil. Begitu, Kiai. Terima kasih, Mas Amin. Jadi tadi di awal pembicaraan Mas Muhaimin ini kan menjelaskan begitu tidak terakomodirnya di negara ini perjuangan kiai santri dalam apakah itu melawan penjajahan untuk memperoleh kemerdekaan dan lain sebagainya. Tapi ketika memasuki tahun 2014 ke belakang ini, anggap 6 tahun belakang ini gencar. Ada hari santri, ada yang didasarkan kepada munculnya resolusi jihad, kan begitu. Nah, ini menurut Mas Muhaimin, ini secara umum ya tentang dunia pesantren. Menurut Mas Muhaimin, ini perannya siapa, Mas Muhaimin? Apakah ada peran, mohon maaf, ada peran kalau Pak Jokowi, PBNU dan lain sebagainya? Itu gimana menurut Mas Muhaimin? Iya, kalau menurut perspektif saya, Kiai, sebagai analisis seorang akademisi, itu peran utama dalam membentuk konstruksi ulama santri di Indonesia dalam berbagai peristiwa-peristiwa politik belakangan ini, peran besarnya adalah dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah civil society terkuat di Indonesia yang mempengaruhi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian elemen-elemen NU itu bersatu padu bagaimana menghadirkan wajah Islam yang lebih moderat, terbuka, toleran, dan sebagainya, Kiai.
Nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin ini kemudian diakomodasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Motor penggerak utamanya adalah Nahdlatul Ulama. Kita tidak bisa memungkiri realitas sejarah menunjukkan itu. Kalau menurut saya Kiai, warisan terbesar setelah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu adalah wajah Islam yang rahmatan lil alamin, dan itu diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama. Kita bisa membayangkan seandainya Islam di Indonesia itu bukan Islam ahli sunnah wal jamaah di tengah kondisi Indonesia yang menjemuk dan lain-lain. Jadi Indonesia diselamatkan oleh Nahdlatul Ulama, Kiai. Jadi sudah sepantasnya negara memberi ruang dan tempat untuk ulama dan santri. Realitas sejarah itu harus dihadirkan wajah sejarah yang sebenarnya. Salah satunya adalah dengan mengapresiasi, artinya memberikan tempat selayaknya pada umat Islam di Indonesia. Saya mengapresiasi dan menyambut baik, Kiai, termasuk juga munculnya sejarawan-sejarawan Islam yang secara intens mengkaji tentang kajian ulama dan santri, Islam dan pesantren, yang insya Allah membuat wajah Indonesia menjadi wajah Islam yang sebenarnya, Kiai, dengan Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang difondasikan oleh Wali Songo, termasuk di dalamnya adalah Syekhona Muhammad Holil, menjadi estafet kepemimpinan untuk membumikan yang kita kenal sekarang itu adalah Islam Nusantara, Kiai. Begitu, Kiai. Tapi kan begini, Mas Muhaimin, sejak mulai yang sepengetahuan saya ini, PBNU berjuang seperti itu kan dimulai tahun 80-an, pertengahan 80-an, yang dimotori oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tapi kan tapi kan belum terakomodir ini. Baru setelah, katakanlah apa baru setelah rezim ini mengakomodir, itu gimana pandangan Mas Muhaimin? Kalau pandangan saya pribadi, Kiai, itu tergantung dari proses politik, Kiai. Gitu ya. Ya, bagaimana keberpihakan terhadap banyak hal, itulah yang mempengaruhi wajah politik Indonesia. Kebetulan pemerintahan periode sebelumnya juga memberi ruang sebenarnya, Kiai. Tergantung pada bagaimana mereka memberikan tempat yang layak, artinya bagi organisasi sosial politik di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah peran Nahdlatul Ulama, Kiai. Jokowi dalam pemerintahan Jokowi kali ini, saya kira sudah sangat banyak memberikan ruang, memberikan tempat untuk bersama-sama dengan komponen bangsa, terutama bagi Nahdlatul Ulama, untuk membangun negeri ini sesuai dengan peradaban Islam Indonesia, Kiai. Terima kasih. Sekarang ya bisa pribadi, ya bisa, tapi tetap ada kaitannya dengan upaya-upaya gelar Syekhona Muhammad Holil untuk pahlawan ini. Gimana ceritanya kok yang jadi ketua tim kajian ini Mas Muhaimin gitu loh? Gimana ceritanya dari awal? Awalnya, Kiai, kami dari STAI Syekhona Muhammad Holil, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Holil, membuat tim untuk kajian akademik proses pengusulan ini, Kiai. Kami dalam hal ini difasilitasi oleh yayasan. Selanjutnya masyarakat Bangkalan meminta kami dan menunjuk kami sebagai wakil dari masyarakat untuk melakukan kajian akademik dan biografi, termasuk juga menginisiasi banyak hal sehubungan dengan proses pengusulan pahlawan ini. Kerja kami, Kiai, tidak hanya seputar kajian akademik dan kajian biografi, tapi menyiapkan prosedur administratif secara keseluruhan, dalam hal ini berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Balitbang Bangkalan, dan stakeholders terkait untuk prosedur pengusulan administratif. Selanjutnya, keterlibatan kami tidak sampai di titik ini, Kiai. Kami juga mendapat amanah dan kepercayaan untuk keterlibatan dalam proses pengawalan, Kiai,
nantinya proses pengusulan ini akan ada evaluasi dan revisi dari Dinas Sosial Provinsi. Tim kami juga yang akan bekerja. Kami bekerja sama dengan stakeholders terkait, termasuk juga infrastruktur dan sumber daya yang kami miliki, jaringan-jaringan yang kami miliki untuk memperkuat dukungan, pembentukan opini dan mensukseskan pengusulan gelar pahlawan ini, Kiai. Termasuk di dalamnya berkomunikasi secara aktif yang insya Allah dan sedang kami lakukan dan akan kami lakukan, termasuk juga rencana kami untuk sowan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kementerian Agama, Kiai, termasuk juga dari berbagai elemen, termasuk juga partai politik, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Begitu, Kiai. Ya, terus begini Mas Mohaimin, di masyarakat ini kan beredar banyak fotonya Syekhona Muhammad Khalil. Ada yang kurus, ada yang wajah Madura, ada yang wajah Arab, ada wajah apa ya, ya Indonesia, ada yang apa yang pakai jenggot penuh, ada yang tidak. Lah ini gimana untuk menentukan nanti foto yang mana yang akan diajukan kepada negara ini? Kira-kira gimana upaya-upaya seperti itu, Mas Mohaimin? Kami tetap berkomunikasi dengan Dzurriyyah Syekhona Muhammad Khalil karena dalam hal ini yang berwenang menentukan adalah bukan tim TP2GD. Nah, dalam hal ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Dzurriyyah Syekhona Muhammad Khalil untuk memutuskan terkait dengan foto, Kiai. Memang kelemahan kita orang Madura biasanya lalai dalam mendokumentasikan berbagai hal, Kiai, termasuk juga arsip-arsip dan foto-foto. Ketika diperlukan sekarang, Kiai, baru kita kelabakan. Begitu kan, Kiai? Nah, dalam hal ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Dzurriyyah. Nah, termasuk di dalamnya adalah untuk apa ya, Kiai, dalam hal mengurangi perdebatan tentang foto ini akhirnya diputuskan untuk membuat sketsa yang menyerupai wajah beliau, Kiai. Termasuk juga dalam hal ini Dzurriyyah sedang mengkomunikasikan dengan berbagai komponen untuk menghadirkan pelukis sketsa yang sangat mirip dengan wajah beliau menurut penuturan dari Dzurriyyah yang mengetahui wajah beliau secara langsung, Kiai. Jadi dalam hal ini TP2GD, saya sebagai anggota TP2GD, tim kajian akademik dan biografi, sementara kami mengosongkan, Kiai. Biasanya kan dalam proses pengusulan gelar pahlawan itu di biografi ada foto, Kiai. Tapi tidak masalah, Kiai, nanti kami akan menyusulkan proses persyaratan itu, Kiai. Sekali lagi statement dari saya, kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Dzurriyyah untuk memutuskan permasalahan yang berkait dengan foto ataupun sketsa, Kiai. Terus targetnya ini kapan? Pengusulan ini, Kiai, tetap sesuai dengan limit waktu yang sudah dibebankan kepada kami. Prosedur pengusulan ini, Kiai, berjalan dari bulan Januari 2021 sampai ke November 2021, Kiai, ketika penganugerahan gelar pahlawan ini. Untuk prosedur administratif di Jawa Timur itu limit waktunya Maret 2021, Kiai, tapi alhamdulillah kami berhasil menyelesaikan ini lebih awal. Jadi kemarin 1 Februari untuk prosedur administratif ke Dinas Sosial itu sudah kami penuhi, Kiai, untuk memberikan kesempatan kepada tim Dinas Sosial Provinsi melakukan review, Kiai, secara lebih awal, Kiai. Nantinya target kami bulan Maret itu sudah masuk ke Kemensos, Kiai. Kemudian target kami juga April ini bisa masuk kepada Dewan Gelar, Kiai. Jadi mungkin bisa dilakukan persiapan-persiapan apabila ada evaluasi dan revisi kepada kami. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan berbagai komponen, Kiai, termasuk di dalamnya adalah tim sekretariat MPR, Kiai, untuk membuat opini, membuat jaringan dan mendukung kesuksesan pahlawan nasional ini. Termasuk juga kami akan menyelenggarakan seminar besar, Kiai,
insya Allah ini mohon maaf apabila nanti tidak terrealisasi, tapi menurut rencana akan dihadiri oleh narasumber yaitu Ketua Dewan Gelar Pahlawan Nasional Profesor Dr. Mahfud MD, dan insya Allah juga akan melibatkan Ketua Umum PBNU. Tim pusat kami kemarin mengkomunikasikan kepada kami untuk video tapping dari Wakil Presiden untuk memberikan dukungan pahlawan nasional kepada Syekhona Muhammad Holil Kiai. Kalau statementnya D. Zawabi Imran di seminar di pendopo itu kan dikatakan sesungguhnya Syekhona Holil ini tidak perlu gelar pahlawan. Beliau sudah hebat, luar biasa dari berbagai segi. Terus ada upaya-upaya masyarakat untuk dapat gelar pahlawan ini apa anunya nanti kepada masyarakat, katakanlah apa itu dampaknya, apa itu baik ke daerah dan lain sebagainya, kira-kira apa itu semua ini? Seperti yang kami sampaikan dalam statement awal ini, Kiai, kami ingin memberikan penghargaan yang layak untuk beliau. Sama sekali bukan dzurriyyah yang menginginkan proses ini. Beliau itu maha guru yang menghasilkan para alim dan ulama, guru para pahlawan, guru para kiai dan lain-lain. Seharusnya beliau esensinya tidak memerlukan itu. Tapi negara yang wajib memberikan penghargaan kepada beliau atas jasa-jasa beliau yang luar biasa. Saya sebagai warga Madura, warga Bangkalan sangat bangga luar biasa. Saya ingin generasi-generasi di bawah saya itu tahu, Kiai, bahwa Bangkalan memiliki warga yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap dunia. Tidak hanya dalam konteks Indonesia, Kiai, dalam konteks dunia Islam, itu yaitu Syekhona Muhammad Holil. Saya ingin generasi muda di bawah saya tahu akar sejarahnya, Kiai. Dalam hal ini memberikan pemikiran, pencerahan, kemudian mengambil hikmah dari beliau dan lain-lain, Kiai. Itu sebenarnya target utama Kiai. Target utama kami, Kiai. Kenapa kami menginisiasi untuk memberikan gelar pahlawan nasional untuk Syekhona Muhammad Holil? Pertama, bahwa beliau sudah selayaknya negara memberikan penghargaan. Yang kedua, memberikan pencerahan dan pembelajaran khususnya kepada generasi muda. Kita harus belajar dari realitas sejarah. Dan saya bermimpi, Kiai, bahwa nantinya kami akan membuat sebuah buku atau beberapa buku yang akan menjadi kajian sejarah lokal untuk pembelajaran di sekolah-sekolah, khususnya di SD sampai dengan SMA di Kabupaten Bangkalan dan Madura. Begitu, Kiai. Iya. Bukan hanya muatan lokal, Kiai, tapi mungkin sumber pendamping, Kiai. Sejarah lokal, Kiai. Iya. Itu. Nah, ini terakhir. Apa kalau bahasa Jawa ini wirawiri apa riwariwi ya? Riwariwi ya. Nah, riwariwinya Mas Muhaimin ini dari mana biayanya? Maksudnya Mas Muhaimin dengan timnya yang bukan pegawai Pemda gitu loh. Iya. Gitu. Insya Allah kami dibekali dengan pengabdian dan keikhlasan, Kiai. Untuk operasional kami alhamdulillah kami mencoba untuk menggali sumber pendanaan secara mandiri. Untuk saat ini, Kiai, kebetulan kami disupport oleh Yayasan Syekhona Muhammad Holil untuk operasional penuh kami selama proses pekerjaan yang kami lakukan. Itu disupport oleh dana dari yayasan, Kiai, dan dari pihak-pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu, Kiai. Untuk berbagai hal yang berkaitan dengan peran pemerintah, Kiai, pendanaan itu disediakan oleh Pemda, Kiai. Termasuk dalam hal ini adalah dari Dinas Sosial, Balitbank, Kominfo sesuai dan tupoksinya masing-masing, Kiai. Alhamdulillah. Insya Allah kami akan mendapatkan hibah, Kiai, dari Pemda yang proses pengusulannya sudah kami lakukan. Artinya nanti dana hibah ini untuk operasional kami dan Lajnah Turos
dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional ini, Kiai? Terima kasih Mas Muhaimin ya, penjelasan-penjelasan. Ada dua hal yang mudah-mudahan, pertama bisa sukses pengajuan ini, berhasil sehingga Syekhona Khalil memperoleh gelar pahlawan nasional. Yang kedua, mudah-mudahan dengan keterangan Mas Muhaimin ini, masyarakat tahu upaya-upaya ini. Masyarakat Bangkalan khususnya, Madura pada umumnya, bahkan Indonesia. Terima kasih sebagai Ketua Tim Kajian Akademik dan Biografi menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kiai dan podcast Orang-Orang Madura yang telah mengundang kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan berhasil. Inilah bincang-bincang kita dengan Ketua Tim Akademik Bapak Dr. Abdul Muhaimin. Terima kasih Mas Muhaimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.